Hai teman-teman semua, tempo hari Mamang seneng banget ketika satu kali pengajuan judul skripsi itu langsung di ACC. Dan Alhamdulillah 5 Mei kemarin Mamang sudah melaksanakan sidang skripsi. Nah, poin intinya pada video kali ini Mamang akan sharing 7 cara membuat judul skripsi, disertai contohnya. Yang teman-teman harus ingat nih, sebetulnya skripsi itu atau judul skripsi itu berangkat dari sebuah masalah. Nah, jadi cara yang pertama adalah menentukan masalah. Bikin masalah dalam satu hubungan sih enak ya, tinggal selingkuh ya kan. Tapi masalah dalam skripsi susah. Biar gampang menentukan masalah, teman-teman bisa mencari atau menentukan masalah itu dalam sebuah masyarakat, organisasi, instansi, atau bahkan perorangan. Contoh misalkan instansi pendidikan atau sekolah, instansi perusahaan gitu kan, atau organisasi masyarakat, mungkin organisasi mahasiswa dan segala macam. Silahkan teman-teman menentukan masalah dari situ dulu. Contoh, karena Mamang jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Mamang menentukan masalah komunikasi dakwah yang ada di organisasi. Organisasinya adalah UKM Kepalang Merahan. Monggo teman-teman sesuaikan dengan jurusan teman-teman. Tips biar gampang nih, yang lebih enak gitu ya. Teman-teman menentukan masalah dari tempat kerja PPL teman-teman atau organisasi yang teman-teman punya saat ini. Yang kedua adalah cari satu teori yang sesuai dengan jurusan atau prodi teman-teman. Karena Mamang fakultas dakwah, jadi Mamang ngambil satu teori, yaitu dakwah bilhal. Nah, kalau dihubungkan dengan masalah yang Mamang temukan di organisasi, jadinya begini. Peran dakwah bilhal UKM Kepalang Merahan dalam mentransformasikan nilai-nilai rahmatan lil alamin kepada masyarakat. Peran dakwah bilhal UKM Kepalang Merahan. Nah, itu kan udah dapat tuh kan, tinggal nyari tambahan lain. Monggo teman-teman sesuaikan dengan jurusan teman-teman, misalkan teori relativitas atau teori bumi datar. Nah, kalau teman-teman belum nemu cara yang pertama dan yang kedua, boleh teman-teman pakai cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah pergi ke perpustakaan atau nyari referensi di internet atau di online. Nyari referensi itu penting banget, baik yang satu prodi dengan kita atau satu masalah yang sama dengan judul skripsi kita. Boleh banget tuh, misalkan baca-baca skripsi kakak kelas atau kakak tingkat atau juga kakak adean. Kalau sudah nemu, silahkan teman-teman modifikasi tuh dengan masalah yang teman-teman punya di masyarakat, di organisasi, ataupun di instansi-instansi. Tapi ini ada syaratnya, jangan plagiat. Niru sih boleh, tapi plagiat, no, mahasiswa kok plagiat. Kalau udah mentok nih atau stuck lah gitu, silahkan teman-teman diskusi atau konsultasi ke para akademisi, ke para dosen gitu kan yang dekat sama teman-teman, atau ke abang-abang senior yang dulu pernah udah sidang. Lagi-lagi ini soal inspirasi ya. Mungkin kelebihannya kalau kita diskusi sama dosen, konsultasi sama dosen, itu lebih akademis, lebih menyangkut dengan teori-teori yang ada di prodi kita atau jurusan kita. Nah, kelebihannya kalau kita diskusi dengan abang-abang senior atau kakak tingkat, itu kan lebih friendly gitu ya. Tergantung teman-teman sih, mungkin friendly-nya lebih ke dosen atau ke senior gitu kan. Curhat aja curhat, nggak apa-apa, slow. Tapi jangan sampai konsultasi nggak bawa kopi, nggak bawa judul skripsi. Ya itu kan parah banget, seolah-olah nyuruh mereka untuk nyariin judul buat kita gitu kan. Pak punten, judul skripsi yang pas buat saya apa ya? Bang, sorry nih bang, judul yang mantap buat gua apa ya bang? Oh man, holy ya minimal bawa satu judul skripsi lah. Nah, bawa tuh judul skripsi ke satu dosen atau satu senior kita. Pak, punten judul ini kira-kira pas atau gimana Pak ya? Minta sarannya dong. Nah, itu boleh tuh. Atau Kang, atau Bang, boleh nggak nih judul yang kayak gini? Kira-kira menurut Abang apa ya? Diskusi itu enak. Lebih-lebih kita dapat satu judul tambahan atau satu judul yang disaranin buat kita. Mamang minta tolong ke teman-teman yang belum like, silahkan like dulu. Subscribe ya, subscribe. Atur nuhun. Cara berikutnya adalah cara yang kelima, yaitu pastikan judul skripsi teman-teman simple. Maksud simple di sini adalah ketika teman-teman menemukan judul itu, nanti penelitiannya mudah dilakukan. Mamang juga dulu mempertimbangkan hal itu. Kalau penelitian yang nantinya akan dilakukan ribet, jauh, Mamang hindarin judul itu. Mamang juga nggak ngambil judul itu. Alasan Mamang sih karena biaya sama waktu yang panjang. Nggak baik juga kan kalau skripsi terkatung-katung karena pengerjaan penelitiannya yang cukup banyak. Over juga kan nggak baik ya. Itu sih Mamang aja. Kalau teman-teman mungkin silahkan sesuaikan dengan kapasitas yang teman-teman punya. Oke dong.
Yang keenam adalah cari judul yang original, yang otentik. Artinya cari judul yang belum ada yang ngebahas sebelumnya. Ya, judulnya yang gaul lah, yang kekini-kinian gitu kan. Sesuai dengan zaman gitu loh. Hindari judul skripsi yang mainstream atau biasa-biasa aja. Biasanya judul yang biasa aja atau yang mainstream itu susah banget untuk di ACC, susah banget untuk disetujui. Mamang sekedar curhat, dulu ketika pengajuan itu sebetulnya tidak langsung di ACC pada waktu itu juga, tapi ditunda dulu beberapa jam gitu. Ini judulnya mainstream lah, Bapak tinggal dulu ya ke kelas dulu. Mamang nungguin 1 jam dan akhirnya dikasih judul tuh karena deket lah dengan dosennya. Jadi sebetulnya deket dengan dosen itu adalah poin tambahan buat teman-teman. Nah, judul yang mainstream, teman-teman harus hindari hal itu ya. Yang ketujuh, pamungkas, yang terakhir adalah keep judul dan langsung kerjakan. Jujur banget, ketika Mamang nemuin satu judul, lihat judul lain, itu tergoyah ya, tergoda gitu. Apalagi kalau kita pergi ke perpustakaan gitu kan, ngelihat banyak judul, wah bingung banget, kira-kira judul ini pas nggak ya? Jadi agak sedikit goyah gitu lah. Nah, kuncinya yang pertama adalah keep 3 judul yang teman-teman kuasai, atau teman-teman jatuh cinta lah dengan judul itu. Nah, kalau udah nemu 3 judul, coba teman-teman jangan lirik sana atau lirik sini dulu. Keep dulu yang 3 itu. Kunci yang kedua adalah langsung dikerjakan, cepat dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Biasanya nih, kebanyakan mahasiswa telat lulus itu karena menunda-nunda judul skripsi yang sudah dipilih. Jadi kalau teman-teman yang sekarang nonton, silahkan langsung dapat judul, eksekusi, lulus. Sekian dulu saran-saran dari Mamang. Kalau misalkan ada komentar atau diskusi-diskusi ringan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar tentunya. Nanti Mamang akan langsung jawab. See you on the next video. Like dan subscribe ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman. Kalau misalkan ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan, dikoreksi juga silahkan. Doakan saya juga. Wassalam.